Halo, selamat siang anak-anak semua. Siang, Siang, Pak. Pak. Siang, Pak. Iya, gimana sudah makan? Sudah, Belum, Pak. 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 Oh, Belum, Pak. Belum, Pak. belum Uangnya makan dulu, habis. tapi nanti. Oke. Nah, kita belajar dulu, belajar IPA di sini sebelum kita mulai pembelajaran. Mohon untuk pimpin doanya untuk KN. Silakan. Adit ya? Adit KN kan? Ya, Iya, saya Pak. Adit. Silakan pimpin doanya. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih ya Adit. Nah, untuk yang nggak masuk hari ini, ada siapa aja? Fani, sekretaris ya? Fani, dicek dulu teman-temannya masuk semua? Masuk Pak, aman. Oke, alhamdulillah kalau aman. Nah, hari ini kita mau bahas tentang sistem ekskresi manusia. Pernah dengar sistem ekskresi? Ekskresi pernah dengar? Pernah dengar kan? Sistem Pak. pengeluaran, Pak, ya. Artinya tidak tahu, Pak. Oh, ada yang nggak tahu. Nanti kita cari tahu di sini, oke? Nah, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi manusia. Lalu nanti kalian melalui kegiatan diskusi, kalian dapat mengorganisasikan proses penyaringan urin di dalam ginjal. Lalu yang ketiga, nanti ada diskusi dan presentasi juga. Kalian dapat menganalisis sistem ekskresi yang terjadi pada ginjal manusia. Lalu nanti ada proyek, sesuai yang saya sudah katakan di minggu sebelumnya, bahwa kita hari ini ada proyek. Dalam kegiatan proyek ini, nanti kalian mampu membuat karya tentang sistem ekskresi pada ginjal manusia. Nah, apa sih manfaatnya kita belajar yang kayak gini, belajar tentang ginjal? Menurut Sute, apa nih manfaatnya? Dari tujuan tadi kan kegambar ya, kita mau ngapain? Biar bisa kita mencegah penyakit, Pak. Biar tidak salah Mencegah. makan, salah minum gitu, Pak. Oke, bagus. Menurut Kirana, gimana Kirana? Biar kita tahu organ-organ apa yang termasuk organ ekskresi, Pak, biar kita bisa menjaga organ kita tetap sehat. Nah, mantap. Dari dua jawaban tadi itu sama ya, sudah benar jawabannya. Manfaat kita mempelajari ini yaitu tujuannya biar kita tetap sehat, biar kita tetap bisa jaga kesehatan. Apa yang harus kita jaga? Organnya tadi. Organ apa yang kita jaga? Organ yang di sistem ekskresi ini nanti ya. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu rules-nya, peraturan di dalam kelas. Yang pertama itu respect, yang kedua be active, berarti kalian harus aktif, baik aktif dalam diskusi, dalam tanya jawab, karena ada penilaian. Jadi di ruangan ini sudah ada observer yang akan menilai kalian dari sikap kalian, keterampilan kalian. Nah, kalau respect tadi, respect terhadap orang yang lebih tua, saya, guru kamu, respect juga ke teman-temannya. Kalau teman-temannya ngomong, ya jangan semuanya berebutan buat ngomong. Jadi berganti-gantian. Oke, paham? Di sini peraturannya? Paham ya? Paham, Pak. Oke, sebelum kita mulai, kita pretest dulu. Dan semua bawa handphonenya kan? Nah, silakan dibuka handphonenya. Saya sudah ini dibuka handphonenya. Dilihat link yang saya kirim. Iya, bagaimanapun hasil yang kamu dapat, bangga akan dirimu. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, nah di sini ada, masih ingat semester lalu kita pernah bahas tentang sistem pencernaan. Semester lalu, ada yang masih ingat? Kalian, apa yang kalian ingat dari sistem pencernaan? Saya, Pak, Apa tuh kira-kira? sistem pencernaan dimulai dari mulut, terus kerongkongan, Iya. lambung, Iya. usus halus, usus besar, anus. Ya, benar. Nah, itu garis besarnya. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran gini nih, makanan sama minuman yang masuk ke dalam tubuh kalian masuknya melalui apa? Mulut. Mulut, Pak. Melalui mulut. Tapi keluarnya dari mana? Anus, Pak. Anus. Semuanya, makanan dan minuman. Tidak, Tidak, Pak. Pak. Tidak. Baknya aja.
Enggak dari sana. Itu terpisahnya di mana? Pas pipis keluar. Pasti terus keluar. Oke, nanti di sini kita bahas ya. Oke, di saat penguatan. Nah, ekskresi tadi bahasa barunya kan ekspresi ya, sistem ekspresi manusia. Kalau X, kalian tahu dong, X itu apa? Keluar, Pak. Exit Pak, Itu keluar Pak. X mantan Pak X. X itu mantan. Iya, X itu mantan. Kalau mantan harus Buang. Keluarkan. buang, bener. Siap, Nah, betul lagi, Pak. jadi Keluarkan kalau dari hidup sistem kita. ekspresi berarti ini mantan yang harus dibuang. Proses pengeluaran zat sisa yang harus dibuang. Kenapa kalau nggak dibuang? Kenapa? Nanti dia bisa toksik tuh, Toksik, bisa Pak. menjadi racun Semari, kimiawi Pak, kalau nggak semari. dibuang. Makanya mulai dari sekarang mantannya segera dibuang, oke? Itu dibuang Pak. mantannya di. Yang kita bahas di ekspresi. Saya belum oke? punya mantan Pak. Adit Oh, nggak belum mau punya buang mantan. Pak. Nggak apa-apa, jangan punya mantan Masih dulu. sayang Nanti Pak, nggak toksik. mau dibuang Pak. Adit belum, Iya, Mbak. oke, siap. Kita lanjut ya. Nah, dari sistem ekskresi manusia, kita akan bahas beberapa organ. Organnya ada kulit di sebelah sini, ada paru-paru di bawah kiri, ada hati di atas, dan ada ginjal di kanan bawah. Inilah organ-organ yang mau kita bahas, tapi kita bahas salah satunya saja. Nah, alur pembelajaran kita yang akan kita jalani sekarang sesuai yang sudah saya pernah sampaikan bahwa kita akan project. Tapi sebelum project, apa dulu nih pertanyaan mendasar yang ada di benak kalian, di pikiran kalian masing-masing, supaya terbentuklah project ini. Setelah nanti kalian udah mikirin mau project-project apa, kalian pikirin desainnya, desain projectnya, lalu kalian pikirin lagi, kalian susun timelinenya atau jadwalnya. Kan kita kerjanya hari ini, berarti kalian susun jadwal di hari ini, jam berapa mau apa, jam berapa mau ini, dan seterusnya. Lalu kita doing project atau melakukan projectnya, lalu kita menyusun laporan, kalian nanti menyusun laporan dari ada susunannya di LKPD, lalu presentasi. Setelah presentasi ada evaluasi dari apa yang kalian sampaikan. Oke, ini untuk alur pembelajarannya kita. Kita lihat dulu video di sini. Ini video di TikTok. Ya, jadi itu bukan ginjal. Kata tetehnya itu bukan ginjal, itu adalah iPhone. Nah, jadi ini sebenarnya bercandaan atau enggak sih sebenarnya? Ini sebenarnya serius gak sih orang-orang tuh bilang bahwa ternyata jual ginjal tuh bisa buat beli iPhone gitu. Nah, mungkin gak sih? Kalau menurut kalian ini beneran atau hoax? Ini berita bener atau Sekali, enggak? Pak. Benar ya? Pak. Benar Oh, benar ada yang Pak. bener ya? Oh gitu. Nah, nanti kalian cari tahu ya, berita ini benar atau hoax. Apakah ginjal benar-benar bisa dijual? Mungkin atau enggak? Mahal atau enggak? Dan kenapa ginjal? Nah, gitu ya. Nanti kalian cari referensinya. Nah, yang pertama, fase pertama itu pertanyaan mendasar. Sekarang kalian buat dulu ya. Sebelum membuat pertanyaan, kelompoknya seperti kelompok yang pertemuan sebelumnya. Silakan duduk berkelompok masing-masing. Kirana kelompok sama siapa? Saya sama Masih inget Adit, nggak? Pak. Sama Adit. Oke. Desi sama siapa Desi? Ingat nggak? Sama Alfani Pak. Oke, sama Fani. Nah, sama kelompoknya buat minimal 3 pertanyaan yang kamu mau cari tahu. Informasi apa? Dari informasi tadi, dari saya mau ngejelasin pertama dari kita ngomongin ke sistem pencernaan kaitannya nanti sama ekskresi, dari organ-organ, oh ternyata ada ginjal, dari ginjal tadi, terus ternyata ada berita-berita bahwa ginjal bisa dijual. Kalian susun 3 pertanyaan sekarang. Oke, saya mau salah satu kelompok dulu menyusun 1 pertanyaan dalam 1 kelompok. Nanti 2-nya lagi kalian tulis di LKPD, oke? Adit, gimana Adit? Udah dapat 1 pertanyaan aja? 1 Iya, Pak. pertanyaan, Adit. Apa tuh? Pertanyaannya, apakah ginjal itu bisa kita jual untuk membeli iPhone? Oke, 1. 2, Desi. Apakah
pertanyaannya, kalau misalnya ginjalnya dijual satu, apakah kita masih bisa hidup? Itu Oh, Pak. Oke, pertanyaan kedua. Eka, pertanyaan ketiga. Oh, memangnya berapa sih harga ginjal kok bisa beli iPhone? Oke, siap. Oke, nanti kita cari tahu ya. Kalian sendiri yang nanti cari tahu. Siap. Nah, sekarang dari informasi-informasi tadi kan kebayang ya, kita mau menjelaskan apa nih. Kalian cari tahu sendiri. Dan sekarang kalian merencanakan project apa yang mau kalian bikin. Berdasarkan sumber informasi yang nanti diperoleh, maka melalui apa kalian akan menyajikan penjelasan masalahnya. Nanti kalian ngejelasin masalahnya. Boleh menggunakan poster. Kalau kalian bawa handphone, boleh pakai handphone, boleh pakai aplikasi Canva, boleh pakai aplikasi Ponto, boleh pakai Instagram, boleh pakai TikTok juga boleh. Kalau mau buat video penjelasannya, boleh aja. Kalau misalkan yang nggak bawa handphone atau memang tidak mau menggunakan handphone, boleh pakai kertas karton yang ada di depan kelas. Nanti ada kertas karton putih, ada kertas karton warna biru, ada pewarna juga di depan. Kalian terserah mau bikin poster, mind map, infografis, atau video penjelasan, terserah. Oke? Tentukan dari sekarang ya kelompoknya mau buat apa. Nah, kira-kira Dian mau buat apa nih kelompoknya? Mau buat project apa? Mau pakai apa menjelaskannya? Dian ada? Ada Pak, Oh, maunya siap, pakai Pak. infografis. Mau pakai infografis, pakai Ya. handphone berarti mengerjakannya? Iya di Canva Pak, Oh, pakai Canva. sama kelompoknya. Siap. Ya. Sudah, kelompok Sudah mau pakai apa nih? Saya mungkin pakai poster aja Pak, karena Pakai lebih umum poster. orang tahu poster Pak. Oke, mantap. Gak apa-apa, siap. Oke, setelah nanti situ kalian sekarang ngedesain rencana proyeknya. Kalian tulis bentuknya, warnanya, bahan dasarnya apa. Tuliskan juga alat yang kalian perlukan, jumlahnya berapa, mau dari mana kalian dapatnya. Terus bahannya juga gitu sama. Kalian butuh apa saja, jumlahnya berapa, dari mana kalian dapatnya. Lalu sarana penunjang. Sarana penunjang ini kayak misalkan internet. Kalian butuh jaringan internet atau tidak? Nah, kalau butuh nanti kita bisa minta operator buat masang wifi-nya di sini. Jadi dicabut wifi yang di kantor, dipindahin ke kelas. Kalau kalian perlu. Oke? Ada yang perlu internet berarti sekarang? Perlu, Pak. Sudah, Oh, enggak oke. Pak. Ya Kuota udah, buat banyak Pak. siap. Oh, kuota banyak. Oh, ya udah kita tethering aja ke Eka ya kalau gitu. Iya, Nggak usah siap, wifi siap. dari operator. Oke. Mumpung anak Indigo. Oke, Indigo. Siap. Sekarang saatnya menyusun jadwal pembuatan proyek. Kalian kan tadi sudah menuliskan alat, bahan, sudah dituliskan butuhnya berapa. Sekarang kalian menyusun jadwal. Nah, jangan lupa dibagi tugas. Jangan semua yang ngerjain Eka, semua yang ngerjain kelompoknya Kirana semua yang ngerjain. Sekarang bagi tugas. Nanti perkirakan waktu yang dibutuhkan dalam tiap tahapannya. Lalu nanti di list jam berapa sampai jam berapa ini ngapain, jam berapa sampai jam berapa ngerjain. Kerjain sekarang, oke? Sudah selesai? Sedikit lagi Pak. Oke, Belum dibuat Pak, jadwalnya lagi ya. lagi dihias-hias. Kan masih tahapan, Nak. Kenapa sudah dihias? Oh iya Belum ya Pak. membuat project aku. Cepat Pak Ya. nih. Udah nggak sabar, Oke, jangan Pak. kecepatan. Fani. Sabar dulu, sabar. Nanti membuat Sabar, project. Pak. Oke. Iya. Oh, tapi bagus itu orang-orangnya seperti itu selangkah lebih maju. One step ahead. Nah, biasanya gitu. Oke, sudah selesai untuk jadwal pembuatan? Sudah Sudah, Pak. Pak. Oke, sudah. Lalu sekarang kerjakan proyeknya masing-masing. Yang tadi mau pakai handphone, silahkan pakai handphonenya. Itu Eka sudah nyalain tetheringnya, jadi silahkan pakai internet dari Eka. Eka berlimpah-limpah kuotannya. Passwordnya apa ya? Passwordnya apa? Nama Bapak, kamu? Oh, passwordnya apa Eka? tanya Bapak passwordnya. Oh, tanya Bapak. Tanya Passwordnya Bapak, tanya Bapak. oke. T-nya gede. Ya Bapak. Kayaknya gede apa kecil? T-nya gede katanya, T-nya besar. T-nya huruf kapital ya. Oke, sudah? Kerjakan ya masing-masing. Nah, ini baru menghias. Sekarang Alfani yang menghias tuh, menghias posternya. Oh, Alfani tadi pakai apa? Projectnya? Kalau Saya Dian tadi pakai Canva. Saya maunya bikin 2 Pak, versi TikTok ada, nanti diupload sama saya. Terus satu lagi Bagus. bikin
sama bikin poster. Soalnya sama Desi itu nggak mau kalau yang biasa aja gitu, mau yang luar biasa. Bagus. Nanti dua-duanya Biasa di luar, Pak. Bisa di luar. Siap. Oke. Sudah, proyeknya sudah selesai. Sekarang ada bagian, kalau misalkan yang belum selesai, lanjutin proyeknya. Jadi bagi tugas, nanti sebagian yang lain membuat laporan proyek supaya kita nggak ngabisin waktu banyak. Nah, yang pertama di dalam laporan proyek itu latar belakang permasalahan, jadi yang kalian tahu tadi awal-awalnya, lalu tujuan pembuatan proyeknya, manfaat proyek ini, gambaran proyeknya bagaimana, tadi menggunakan apa, lalu keunggulan dan kelemahan proyekmu. Kalau dari ngelihat yang pernah ada atau ngelihat punya temanmu yang sebelah ngintip-ngintip, kira-kira lebihnya punyamu sama kekurangan punyamu itu apa? Yang proyek yang kamu buat, gitu ya. Oke. Laporannya dibuat sekarang juga ya. Nah, yang tadi masih doing project, masih lanjut, gak apa-apa. Nah, sekarang presentasi. Nah, presentasi silahkan dari kelompok antara yang belum. Kau udah tadi. Kade Sastrawan nih yang belum ini kelompoknya. Ayo Kade Sastrawan, silahkan presentasi. Apa yang sudah kamu buat, silakan. Dari kegiatan mengerjakan LKPD tadi, ginjal itu salah satu alat ekskresi yang harus dijaga, Pak. Itu sangat penting dalam tubuh manusia. Yaitu nanti berfungsi untuk filtrasi, reabsorpsi dan augmentasi. Oh, oke. Ditunjukin dong proyeknya. Mana proyeknya, Kade? Saya gambar aja, Pak. Ini gambar. Oh, gambar. Iya. Gambar ya. Ini Pak gambarnya. Oh, siap. Ada yang mau berkomentar teman-teman kelompok lain mengenai proyek yang ditampilkan Kade tadi sama penjelasannya? Tidak ada? Tidak ada yang berkomentar kelompok lain? Gambarnya bagus, Pak. Cuma tulisan Kade jelek. Nggak kelihatan itu keterangannya. Waduh, mungkin itu saking artistiknya, jadi dari jauh nggak kelihatan. Itu bagus sebenarnya. Oke, siap. Oke, sekarang kita evaluasi pengalaman belajar tadi ya. Apakah proyek yang kamu buat dapat menjelaskan permasalahannya di awal? Bagaimana respon teman-temanmu? Bagaimana respon guru? Bagaimana respon audiens nih? Lalu tuliskan kesimpulan proyekmu di LKPD juga. Nah, tadi kan kayak Kade dapat masukan dari Kirana bahwa tulisannya mungkin kurang besar gitu, terlalu kecil dan terlalu artistik sampai dari jauh nggak kelihatan gitu. Silakan ditulis ya. Oke. Nah, ini penguatan yang saya berikan ke kalian bahwa organ-organ sistem ekspresi itu ada 4 yang kita bahas. Kulit, paru-paru, hati, ginjal. Lalu disingkat dengan kupahat ginjal Fir'aun. Rada-rada serem ya, memahat ginjal gitu. Nah, apa artinya kupahat ginjal Fir'aun ini? Nah, jadi kunya adalah kulit, organnya. Paru-paru. Itu hati, ginjal, organ ginjalnya, lalu ini adalah proses yang ada penyaringan di ginjal, filtrasi, lalu R-nya reabsorpsi, lalu aunnya augmentasi. Jadi kupahat ginjal Fir'aun. Kunya apa tadi, Adit? Kunya apa, Adit? Adit ngantuk, Pak. Wah, Pak. Kulit, kan, Pak, berarti nggak kulit. dengerin saya kan? Adit pacaran Kulit. sama Pani. Adit apa tadi kunya, Adit? Kunya kulit, Pak. Kunya kulit. Iya. Paknya apa, Desi? Pak? Desi, paknya apa, Des? Wah, Desi nge-lag dulu. Senyum-senyum aja itu. Desi Ah, nge-lag, Pak. Paru-paru. Mungkin Oh, sinyalnya. paru-paru. Kirana, terima kasih Kirana. Hatnya apa dia? Hati, Pak. Love. Oke, hati, love ya. Oke. Nah, yang organ yang terakhir apa? Satu lagi, Kirana? Ginjal. Nah, oke. Saya mau tanya dulu ke Dera. Dera dari tadi diem terus dia. Dera, ini Firaun ini apa nih? Dera?
Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Apa tuh? Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi ini tahapan apa nih? Tahapan apa ya? Apa, ayo? Ayo lo, Dera lo. Ayo lo, Dera. Tahapan penyaringan. Ada yang bisa bantu? Apa Saya, Kirana Pak. dari tadi Kirana aktif Boleh, sekali. Pak. Oh, Ayo, Dian, Pak. iya, Iya, silakan Pak. Dian. Ya, tahapan proses pembentukan urin, Pak. Ada filtrasi, proses Iya. penyaringan darah, lalu reabsorpsi, penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, dan augmentasi yang sudah tidak lagi digunakan, zat-zatnya bisa dibuang di tubulus kolektifus, Bapak. Wah, keren sekali nih Dian. Itu pasti nilainya nanti bagus ya. Nah, kita balik lagi ke yang tadi pertanyaan di awal kaitan sama sistem pencernaan. Nah, di sini kan tadi pertanyaannya, pisahnya di mana antara makanan sama minuman ini? Nah, ternyata pisahnya itu ada di usus besar. Jadi makanan-makanan dan minuman itu semuanya masuk ke lambung dan berakhir di usus besar ini terpisah. Di usus besar air-air ini akan diserap, nanti dialirkan atau dibawa sama darah ke ginjal tadi. Nah, dari ginjal tadi baru deh kita ini masuk ke tahapan yang tadi, yang filtrasi. Ada di sini sesuai di gambar, lalu ada reabsorpsi sama augmentasi. Nah, ini supaya gampang mengingatnya disediakan tabelnya bahwa filtrasi itu terjadi di badan Malpighi, hasilnya adalah urin primer, nanti urin primernya masuk lagi ke tubulus contortus proximal melalui proses reabsorpsi, jadi masih diserap tadi bagian-bagian yang masih dibutuhkan. Ini urin sekunder, hasilnya dari reabsorpsi, urin sekundernya masuk ke tubulus contortus distal, diproses augmentasi, barulah nanti urin ini yang akan keluar dari tubuh kita. Itu dia tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah, Pak. Sudah, tidak ada pertanyaan ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita refleksikan dulu dari pembelajaran yang tadi sudah berjalan, apa yang paling kamu kuasai dari pembelajaran barusan. Nah, lalu kamu tulis juga apa yang belum kamu kuasai. Lalu yang nomor 3, apa yang masih membingungkan. Itu. Saya ambil satu contoh yang bisa menjawab. Apa yang paling kamu kuasai dari pembelajaran tadi? Siapa yang mau jawab? Ada yang mau? Saya tunjuk lagi. Oh, Sita mau menjawab? Saya, Pak, yang Oke, paling saya apa? kuasai karena saya bikin poster tadi, Pak. Saya bisa menggambar ginjal dengan baik, Pak. Wah, mantap. Jadi menggambar ginjal, bagian-bagian ginjal dengan baik, itu sudah bisa dikuasai oleh Suta dan teman-teman timnya ya, atau Suta saja nih, karena di bagian yang menggambar, bagian Suta doang ya? Kerjasama, Pak, dengan teman-teman. Kerjasama. Berarti kemampuannya sama teman-temannya. Untuk yang nomor 2, ada yang relawan untuk menjawab, apa yang belum kamu kuasai? Saya belum tahu harga ginjal, Pak. Harga ginjal ya, benar. Oke, tadi waktu sama kelompok nggak googling? Waktu mencari membuat project tadi nggak googling Pak. harga ginjal? Beda-beda hasilnya. Oh, 1 miliar, beda-beda Pak. hasilnya. Dari berapa sampai berapa? 60 juta. Wah, Adit tahu tadi Adit nyari ya? Adit googling Iya. nggak? Mau beli Sama iPhone Adit. tadi. Iya, Pak. Mau beli iPhone soalnya. Jangan ya. Oke. Nah, tadi terjawab nggak masalah yang tadi pertanyaan siapa? Yang kalau misalkan hidup dengan 1 ginjal masih bisa nggak ya gitu? Tadi ada yang nyari nggak? Ada yang nyari tahu nggak? Iya tadi Pak. Siapa? Desi ya tadi yang nanya. Desi nyari tahu nggak kelompoknya? Jadi tahu Pak. Oke. Di ini dipaparkan di posternya atau di Ada di kancahnya? posternya Pak. Oh, sudah ya. Nanti kalau misalkan ada waktu pertemuan berikutnya kita presentasi lagi, oke? Nah, oke, sudah ya. Apa yang masih membingungkan? Ada yang mau jawab? Tadi sudah yang Kirana ya, yang sekaligus antara belum menguasai sama yang masih membingungkan ya. Kirana berarti dua-dua itu. Iya. Iya, nggak apa-apa masih kebingungan. Berarti ada proses berpikir kan, Bu Kirana? Kalau bingung berarti berpikir. Kalau nggak bingung, nggak pusing, bisa jadi nggak mikir.
gitu kan, ya, atau sudah selesai, gitu dipikirkan. Siap, sekarang post test lagi, silahkan diambil handphonenya, silahkan dikeluarkan handphonenya, dicek linknya, kerjakan post testnya. Sudah selesai? Sudah selesai ya? Desi sudah selesai? Kade nyontek, Pak. Oke. Percaya sama dirimu ya. Percaya sama kemampuan dirimu sendiri. Mau itu benar, mau itu salah, itu percayakan dulu saja. Oke. Sudah selesai ya? Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang organ lain. Jadi nanti kita akan membahas bahwa gini, kamu minum Fanta yang warnanya merah, kamu minum soda gembira yang warnanya kuning, atau minuman pop ice yang warnanya hijau, kenapa urin yang keluar tidak hijau? Kenapa urin yang keluar merah? Nah, itu nanti ada kita bahas di pembahasan hati. Kan tadi organnya ada kupahat, kulit, paru-paru, hati. Jadi di hati nanti kita akan bahas apa yang berkaitan dengan permasalahan tadi, oke? Ya. Tidak ada lagi yang bertanya? Tidak ada lagi yang bertanya? Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, mari kita tutup dengan berdoa. Silahkan KM, Adit, doa lagi. Baik, Pak. Teman-teman, di akhir pembelajaran ini, sebelum kita bubar, mari berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih karena telah memperhatikan saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah respect. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.